Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati jamaah Masjid Raya Sumatera Barat, kita bersyukur kepada Allah karena pagi yang cerah, yang sejuk. Kita bisa menikmati keindahan dan kesejukan alam ini karena rezeki dan nikmat dari Allah yang patut kita syukuri setiap saat dan setiap waktu. Dan juga kita bersyukur kali ini dalam keadaan sehat walafiat, kita bisa hadir di sini, duduk dalam kondisi yang sehat. Dan tentu ini juga pemberian dari Allah. Kalau kita kurang bersyukur, silakan datang ke rumah sakit, melihat mereka yang terbaring, sakit, diinfus, kemudian juga tidak berdaya dan sebagainya. Mereka dalam keadaan sakit, nah kita sehat. Tentu kita pasti akan mengucapkan alhamdulillah, kita ini sehat, tidak sakit seperti mereka. Dan ini juga suatu nikmat yang patut kita syukuri terus menerus, tiada henti-hentinya. Berikutnya salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, dalam rangkaian kuliah Tauhid, kita kali ini masuk kepada pertemuan yang ke-23 dengan judul Al-Islam Din Al-Haq atau Islam Dinul Haq, Islam sebagai agama yang benar. Mengawali dari kuliah Tauhid, kita memantapkan pemahaman tentang La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, suatu wujud pengabdian kita hanya kepada Allah saja, dan menjadikan Muhammad Rasulullah SAW sebagai contoh teladan. Tentu kesemuanya ini menjadi landasan kita dalam kehidupan, yaitu kalimat La ilaha illallah. Tidak ada sembahan, abdian, rujukan, pedoman yang kita ikuti kecuali hanya Allah, dan kemudian Rasulullah sebagai uswatun hasanah dan qudwatul ulia, contoh bagi kehidupan kita. Nah, kemudian bagaimana dalam menjalani kehidupan ini? Maka Allah menurunkan Al-Islam sebagai pedoman, panduan hidup kita. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya din, agama, pedoman, petunjuk yang Allah ridhoi, yaitu Islam. Tentu juklaknya Muhammad Rasulullah SAW sebagai panduan, pedoman bagi kehidupan. Nah, Islam sebagai ad-din, Islam sebagai agama yang tidak hanya memiliki makna dan pengertian sebagai sesuatu yang mengatur agar hidup tidak kacau. Karena agama itu tidak agama kacau, tidak kacau. Tapi Islam lebih jauh dari hanya menjaga tidak kacau. Islam mengcover seluruh kehidupan kita secara komprehensif, terpadu, integral, dan menyangkut keseluruhan kehidupan kita. Tidak hanya manusia, tapi juga makhluk lain, alam diatur oleh Allah, binatang diatur oleh Allah, tumbuh-tumbuhan diatur oleh Allah, dan banyak lagi yang merupakan makhluk adalah diatur oleh Allah dengan aturan yang telah ditetapkan dalam bentuk sunnatullah, ketentuan Allah, baik dalam alam yang disebut dengan sunnatullah kauniyah ataupun dalam Al-Quran sunnatullah qauliyah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pedoman hidup atau dinul Islam, minhajul hayat,
yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti benar. Jadi kalau ibarat buku itu isinya benar dan tidak ada salah. Kita bisa coba untuk membandingkan. Ada seorang pelajar SMA buat buku tentang lingkungan hidup. Terus seorang profesor di bidang lingkungan hidup membuat buku sama tentang lingkungan hidup. Kita baca dua-dua bukunya. Mana yang lebih kita yakini, percaya? Seorang siswa SMA atau seorang profesor? Tentu secara tegas kita menjawab, ya profesor Pak. Karena ilmunya udah banyak. Udah malah melintang dia pengalamannya. Siswa SMA ya masih baru. Mungkin betul yang ditulisnya nggak salah, tapi kurang mendalam, kurang mantap misalnya. Nah, ini contoh bahwa sesuatu yang dibuat oleh orang yang memiliki ilmu yang luas, maka mendekati betul dan benar yang dibuat. Sementara yang tidak memiliki ilmu yang luas, dia membuat tulisan ataupun berkata atau membuat sesuatu perilaku dan sebagainya belum tentu benar. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq. Oleh karena itu pula Allah sebagai pencipta, maka Allah Al-Alim, Maha mengetahui. Kalau Allah Maha mengetahui, maka apa yang disampaikan oleh Allah pasti benar semuanya. Kenapa benar? Karena yang menyampaikan yang Maha mengetahui, yang super hebat, yang luar biasa, yang tiada taranya, ilmunya begitu luas. Bahkan dalam surat Al-Quran Al-Kahfi ya, ayat 110 disebutkan bahwasanya kalaulah ilmu Allah dituliskan oleh tintanya dari lautan, maka lautan habis untuk menuliskan ilmu Allah. Kemudian ditambah lagi lautan yang luas, dijadikan tinta untuk menuliskan ilmu Allah. Habis lagi lautnya, tapi ilmu Allah belum habis. Kulau kanal bahru midada li kalimati robi. Nah ini, kalau seandainya lautan jadi tinta, begitu, tidak akan pernah habis ilmu Allah. Berarti begitu hebatnya Allah. Semua ada ilmunya di alam semesta ini. Kalaupun ada teknologi yang berkembang yang pesat, teknologi handphone, teknologi transportasi, teknologi IT, apapun itu pasti 100% diambil dari ilmu Allah yang ada di alam. Apel jatuh ke bawah jadi teori gravitasi. Air melimpah keluar dari bejana dari kolam, keluar teori Archimedes. Melihat relativitas alam ini ciptaan Tuhan Allah, muncul teori relativitas. Melihat kecepatan yang begitu tinggi, ada muncul pula kecepatan cahaya, kecepatan yang lebih daripada yang biasa. Ilmu dipakai satu persatu dari ilmu Allah jadi teknologi, tapi itu baru mungkin 0, sekian persen yang baru kepake dari ilmu yang ada di alam semesta yang Allah ciptakan. Kalau diganggu ilmu Allah, maka masalah terjadi. Allah menciptakan
alam dengan ilmunya, dengan sistem yang berlaku yang satu dengan lain sepertinya berjalan dengan sendiri, tapi semuanya berjalan karena kebersamaan, karena adanya mereka saling ada, maka adalah kehidupan. Coba kita lihat hutan lebat di gunung, nggak perlu ditanam oleh manusia, tidak perlu dipupuk oleh manusia, tapi tumbuh subur. Kenapa? Karena di sana ada binatang juga Allah ciptakan. Binatang juga mengeluarkan kotoran yang jadi pupuk. Jadilah pohon subur. Daun-daunan jatuh kemudian menjadi pupuk bagi pohonan tersebut. Begitulah pohon-pohonan mengeluarkan oksigen, kita hirup di sini. Kita mengeluarkan CO2 diambil oleh tumbuh-tumbuhan. Begitulah peristiwa alam berjalan dengan sistem yang Allah tentukan. Dan itu ilmu Allah yang begitu luas. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, maka dengan ilmu Allah yang luas itu, kita menjadikan Allah sebagai Al-Alim, Allah yang maha mengetahui. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah, tidak Tuhan sembahan kecualinya, dan dialah yang maha mengetahui yang gaib, yang nyata. Apapun Allah tahu. Jatuhnya daun-daunan tahu. Apa yang ada di hati kecil kita Allah tahu. Allah Al-Alim. Saya ingin menekankan tentang bagaimana Allah SWT sebagai Al-Alim, maha tahu, maha mengetahui, maha hebat terhadap apapun yang ada di muka bumi. Tadi disebutkan tintanya lautan, habis lautan tinta menulis ilmu Allah, belum habis. Juga diumpamakan dalam Al-Quran, pohon-pohonan dijadikan pena untuk menuliskan ilmu Allah. Habis tuh pohon untuk menjadikan pena. Tambah lagi, belum cukup juga, habis ilmu Allah. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Allah, sebutlah Al-Quran, pasti benar. Sebutlah Islam, pasti benar. Kenapa? Karena yang mengeluarkan adalah yang maha tahu, yang maha hebat, yang maha benar. Gak mungkin salah. Al-Quran mengatakan babi haram. Oh enggak Pak, kata kita pula. Kenapa babi haram? Babi itu enak. Enggak bener nih ayat Quran. Na'udzubillah. Enggak betul nih Allah. Babi kok diharam. Dulu zaman Nabi enggak ada mikroskop. Enggak kenal adanya cacing pita. Berkembang ilmu, baru ketahuan. Tapi ilmu juga berkembang juga untuk mematikan cacingnya. Tapi tetap haram. Tetap gak boleh dimakan. Kenapa? Pasti ada sesuatu yang tidak mungkin menjadikan babi itu halal apapun. Ternyata ada pengetahuan yang menyebutkan daging babi sama struktur anatominya dengan daging manusia. Jadi kalau penyakit hidup di daging babi, kita makan dagingnya, maka hidup di daging kita penyakit tersebut. Tapi kalau makan kambing, sapi, ada penyakit di daging tersebut, kita makan, dalam tubuh kita dia gak akan hidup karena beda struktur anatomi tubuh. Nah, baca rekam mengganti strukturnya anatomi daging babi, itu contoh. Minuman khamr gak boleh. Waduh Pak, enak Pak minum khamr. Apalagi gaya-gayaan kita, ada tamu main tos. Ya tos itu ya dengan tamu dari luar negeri dari mana.
Apalagi dingin Pak Onde, mangin badan. Lah kata Allah haram. Ya Maha tahu Allah pasti mengharamkan itu ada kebaikan buat kita. Udahlah ikuti aja. Enggak usah mikir-mikir yang macam-macam. Kita nih belum ada apa-apanya dengan Allah. Allah buat itu pasti benar betul semuanya karena Allah Al-Alim. Allah mengetahui semua. Dan tidak hanya peristiwa-peristiwa yang kaitan dengan kehidupan kita dalam hal makan, minum, kata Rasulullah, kata Allah, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Ternyata juga Allah menggambarkan dalam Al-Quran transportasi yang namanya buruk, Isra, Mi'raj, itu ilmu Allah. Sampai sekarang kita belum ketemu itu gimana caranya kita tembus ke langit 7 dalam waktu semalam. Pasti ada. Benar karena Allah yang mengatakan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dan seterusnya. Zaman dulu dari Mekah ke Palestina berbulan-bulan. Tapi para sahabat Nabi percaya. Kok kamu percaya sih? Nabi ngomong semalam bolak-balik dari Mekah ke Palestina. Ya percayalah karena Nabi Rasulullah dan yang menyampaikan Allah. Kata para sahabat, orang kafir nggak percaya. Ah kamu gila nih, samanya gila dengan Muhammad. Kita aja pergi ke Palestina 3 bulan kok cuma semalam, nggak nyambung di kepala dia. Sekarang dengan kemajuan teknologi baru nyambung. Tapi orang dulu 15 abad yang lalu udah pada mati semua, udah pada meninggal. Kau coba kalau dia hidup sekarang, oh bener juga ya Muhammad gitu. Ilmu Allah luas sekali. Dalam Al-Quran semua tertulis. Peristiwa tsunami ada juga. Oh banyak, lengkap semuanya dalam Al-Quran. Walaupun cerita, kok cerita lama-lama, bener cerita lama dari segi orang. Tapi dari segi konten, itu sama. Oke. Jadi Allah sebagai Al-Alim. Sehingga dengan demikian, apa yang Allah keluarkan, dinul haq, din yang benar. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiruhu 'alad dini kullih walau karihal musyrik. Dinul haq. Jadi dengan hebatnya Allah Al-Alim karena Allah menciptakan alam. Maka Allah lah tahu dengan apa yang Allah ciptakan dan Allah tahu apa yang Allah perbuat untuk ciptaannya. Kan begitu. Allah menciptakan alam dan manusia. Maka Allah tahu dengan apa yang diciptakannya terhadap alam dan manusia. Dan apa yang Allah buat untuk alam dan manusia pun pasti benar. Kenapa? Karena yang buat yang menciptanya. Apa yang dibuat oleh Allah untuk mengatur kehidupan makhluknya, yaitu Islam. Jadi lengkap Bapak Ibu. Kita hadir di muka bumi bukan ujuk-ujuk hadir, kemudian kita kreatif dengan nafsu kita, mau begini, mau begitu dan sebagainya, sesuai dengan nafsu kita, sesuai dengan pikiran kita, sesuai dengan mau kita. Salah. Harusnya yang kita ikuti maunya Allah, keinginan Allah, aturan Allah, dan hidup kita pasti selamat. Karena yang diikuti rambu-rambunya dari Allah yang memberikan kepada kita. Dinul haq, diberikan huda. Dalam surat yang lain juga sama, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'alad din kulli wa kafa billahi syahida. Ujungnya wa kafa billahi syahida. Dan kemudian diturunkanlah Islam sebagai hudan, sebagai petunjuk buat kita. Jadi Bapak Ibu, karena Allah Al-Alim, Maha tahu, Allah pencipta makhluk, Allah membuat aturan untuk makhluknya agar kita selamat dunia akhirat dengan hudan sebagai petunjuk yang kemudian insya Allah dengan petunjuk itu kita selamat. Kenapa selamat? Karena yang ngasih, yang menciptakan. Apa yang kita boleh ikuti? Semuanya. Makan, minum, berpakaian, cara bicara, cara kerja, cara berumah tangga dengan suami, dengan istri, dengan anak, bermasyarakat, bahkan untuk perang, untuk ekonomi, sosial, politik, ada semua dalam Islam. Baca Al-Quran Bapak Ibu, pasti lengkap semuanya, mengatur kehidupan. Oh politik kotor, siapa yang bilang politik itu kotor? Kalau orang yang mengotori.
Politik juga dalam Islam ada. Rasulullah melakukan praktek politik. Ada contohnya, silakan baca. Dalam sirah Nabi yang menceritakan perjuangan Nabi juga penuh dengan politik. Mengatur peperangan. Mengalahkan musuh. Memenangkan kompetisi politik yang kemudian Rasulullah menjadi kepala negara. Menjadi pemimpin. Ada. Ekonomi. Oh banyak. Zakat sebagai Baitul Mal. Tertulis dalam Al-Quran. Dan kita jalankan dalam kehidupan kita. Semuanya mengatur. Dan itu insya Allah untuk kebaikan. Kita akan selamat dengan menjalankan Islam sebagai ad-din. Inna dina innallahil Islam. Dan tidak boleh kita mengambil agama lain, kita akan merugi. Pasti rugi dan menyesal kemudian. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, lawannya tidak ikut din Islam adalah mengikuti ghairul Islam. Dan tentu yang kita ikuti yang salah itu biasa datang dari makhluk sesama kita manusia yang tidak ikut Allah dan Rasulnya. Ya, jadi afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tazakkarun. Kenapa kita mengikuti suatu yang tidak mengikuti yang mencipta, tapi kita mengikuti yang tidak bisa mencipta? Artinya maksud begini, kenapa kita mengikuti manusia bukan mengikuti Allah? Apalagi yang berkaitan dengan pedoman hidup, kita harus mengikuti Allah. Wa may yattabi' aktsaruhum ila dzanna. Zon, sangkaan saja yang kita ikuti kalau kita mengikut bukan kepada Allah. Pasti salah. Kalaupun tidak salah, coba-coba salah. Kalau ikut Allah pasti benar. Dan tidak ada coba-coba. Karena semuanya sudah terbukti benar. Jadi kalau ikut Allah, sudah terbukti benar. Nggak mungkin coba-coba lagi. Nah, ya. Jadi kalau kita ikuti Allah, pasti benar. Nggak ada coba-coba, nggak ada eksperimen, nggak ada penelitian, nggak ada, udah semuanya benar semua. Sebutlah satu dalam Al-Quran berkaitan dengan air susu ibu. Baru sekarang rame-rame air susu ibu. Al-Quran 15 abad yang lalu sudah menyebut ASI eksklusif. Oh kita coba-coba bener nggak ya? Bener nggak ya? Enggak, pasti bener karena Allah yang mengatakan, baru tahu sekarang. 1000 hari kehidupan pertama, baru sekarang ribut-ribut. Allah udah menyebut dalam Al-Quran 9 bulan plus 2 tahun adalah 1000 hari. Pasti benar, nggak perlu dicoba-coba. Batu enggak ya? Yang dalam Al-Quran kan jangan-jangan salah. Oh enggak. Tapi kalau manusia yang kita ikuti bisa salah. Mungkin betul, tapi belum tentu. Tapi itu habis hari awal untuk mencubu-cubu. Nah kemudian juga dalam surat yang lain, ya dengan zona-zona tadi, dengan persangkaan-persangkaan. Dan tentu kalau itu yang kita jadikan aturan hidup. Nah sekarang ini Bapak Ibu muncul banyak isme-isme, paham-paham, ideologi-ideologi buatan manusia. Komunis buatan manusia, ateis buatan manusia. Bahkan maaf, kapitalisme, liberalisme, itu isme-isme buatan manusia. Belum tentu benar. Tapi yang kita ikuti adalah paham ideologi yang Allah buat kepada kita. Supaya kita tidak menjadi sesat, menjadi dolal dan ditolak oleh Allah karena perbuatan kita. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita mantapkan diri kita untuk mengamalkan Islam dalam kehidupan kita sehingga kita mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Dan insya Allah ketika kita mengikuti Islam baik dari Quran dan hadis Nabi, itu pasti kebaikan, pasti kemenangan, pasti keberuntungan, dan pasti benar, tidak ada yang salah. Karena Allah sebagai Al-Alim yang memberikan petunjuk kepada kita pasti benar dan tidak salah. Demikian tausiah kita tentang Islam Dinul Haq. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.